Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan utama kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat itu sampai sekarang kita bisa rasakan. Di antaranya kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid, salah satu dari rumah-rumah Allah. Kemudian minta maaf juga kalau saya sebenarnya tidak mau Mbak Imam, cuman karena dipaksa ya saya Mbak Imam, tapi mohon maaf tidak berdoa berjamaah ya, karena saya memberi kesempatan kepada masing-masing kalian untuk berdoa kepada Allah sesuai dengan permintaannya masing-masing ya. Karena yang tahu kebutuhan masing-masing adalah diri sendiri ya. Antum mau bebas dari sini ya, itu doanya antum ya. Kalau saya, ya Allah, saya jangan masukkan saya ke sini ya Allah. Kalau antum, ya Allah keluarkanlah kami dari sini ya Allah. Berbeda. Jadi masing-masing ya diberi kesempatan untuk berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Dan itulah yang Allah suka, masing-masing berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Berdoa kepada Allah ya. Doa itu ada dua ya, doaul ibadah dengan doaul masalah. Doa dalam bentuk ibadah ya, artinya ketika kita melakukan sholat secara tidak langsung kita meminta kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah kami dan masukkan kami ke dalam surga. Itu doa ibadah. Kita tidak mengungkapkan, tapi kita ya berdoa dengan perbuatan kita. Dengan tindak kita terhadap ibadah secara tidak langsung kita meminta kepada Allah, ya Allah terimalah amalan kami dan masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka. Kemudian yang kedua adalah doaul masalah, doa dalam arti pengertian meminta. Jadi di sini kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Dan kedua bentuk doa ini ada di dalam Al-Quran. Kalau doa dalam bentuk meminta, Allah Ta'ala berfirman ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Ini doa dalam bentuk meminta. Kemudian kalau doa dalam pengertian ibadah, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada selain Allah maka masuk neraka. Doa di sini adalah ibadah.
Barang siapa yang meninggal dan dia berdoa, maksud doa di sini ibadah kepada selain Allah, maka dia masuk nerakanya Allah. Di sini doa itu ada dua pengertian, doa ibadah dan doa masalah. Hari ini orang banyak meminta tapi lupa beribadah. Ya. Bagaimana? Ya. Padahal kata Nabi dalam sebuah hadisnya, hadis ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah atau ingatlah Allah di waktu senggang, niscaya Allah ingat kamu di waktu susah. Jadi kalau masih belum ada, belum ya, susah-susah masih senang, masih ingat-ingat sama Allah. Niscaya ketika kita susah, Allah ingat kita. Hari ini nanti so tanah goyang baru itu keluar DP Allahu Akbar subhanallah. Ya. Bagaimana Allah mau tolong ya? Belum ada susah-susah, belum ada suasana yang genting, oh dia lupa sama Allah ya. Lewat-lewat, cuman lewat masjid, tidak masuk ke dalam masjid ya. Nah, jadi ini ya. Kalau kita ingat ya, ta'arraf billahi fir raha, kenalilah, ingatlah Allah di waktu senggang ya. Di waktu suasana masih lapang ya. Mungkin orang bilang masih ada doi ya. Ingat sama Allah. Niscaya ketika kita pada saat susah, Allah akan mengenali kita. Oh ini hambaku, kan ditolong. Ya. Jadi intinya kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik susah maupun senang, baik senang maupun susah. Ya. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung segalanya kepadanya, bukan yang tergantung-gantung ya. Ya, artinya kita bergantung kepada Allah, bukan Tuhan yang tergantung-gantung ya. Jadi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua bergantung, bukan hanger ya. Bergantung kepada Allah. Apa saja kita butuh sama Allah kita minta ya. Sedangkan kaum salaf itu biar putus sandal minta sama Allah. Ini putus sandal ini. Biar hanya sekecil-kecil itu doa, berharap, berdoa kepada Allah. Jadi usahakan, memang doa itu bisa kita minta sama orang lain. Tolong doakan ya. Tolong doakan. Tapi yang terpenting itu kita juga harus meminta kepada Allah, ya. Meminta ya Allah, ya. Jadi di dalam agama kita tidak pakai alat bantu. Kita harus langsung kepada Allah. Meminta kepada Allah, kecuali kita juga boleh meminta doa orang yang soleh. Ketika pada saat musim kemarau, para sahabat meminta kepada Nabi, tolong doakan supaya turun hujan. Ketika Nabi wafat pada musim kemarau, mereka tidak datang ke kuburan Nabi, tapi datang ke paman Nabi, Abbas. Dulu kami meminta kepada Nabi ketika musim kemarau, sekarang kami minta kepadamu untuk berdoa kepada Allah. Itu namanya bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Dan yang terbaik kita iya, Masya Allah. Semoga cepat keluar dan jangan pulang ya.
Ini jangan balik. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau kita ada dengan waktu rukuk itu kan sujud kan, alangkah baiknya kita berdoa. Apakah boleh kita pakai bahasa Indonesia? Oh iya. Jadi Allah itu pencipta segala bahasa. Jadi Allah tahu semua bahasa. Tapi kalau di dalam sholat, kalau pakai bahasa kita jangan kasih keluar. Ya. Nanti orang sebelah dapat dengar ya, dalam hati juga. Ya. Ya, dalam hati ya. Karena ini bahasa di dalam sholat tuh, jadi harus dalam hati juga. Ya. Kalau bahasa Indonesia, lain-lainin orang. Nah, jadi kita pakai dalam hati. Memang di dalam hadis kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Keadaan yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan sujud terakhir, ya. Semua sujud. Dari pertama, kedua. Cuman supaya tidak terkesan lama sekali semua sujud, ya kasih store sedikit. Misalnya dari pertama, jangan kasih pol di sujud terakhir. Lama sekali ini sujud terakhir ini. Kasih bagi-bagi. Rakaat pertama store sedikit, kedua store. Karena di dalam hadis ini semua sujud, bukan sujud terakhir saja, ya. Jangan sujud terakhir, lama sekali ini sujud terakhir ini. Ya. Asik, ya. Karena semua sujud adalah keadaan terdekat kita dengan Allah, ya. Jadi kalau kita berdoa tidak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia tapi dalam hati. Ya. Dan Allah Maha tahu, Maha mendengar. Ya. Tapi kalau mau baca surat Al-Fatihah jangan dalam hati, baca. Karena Nabi ketika sholat, gara-gara bibir beliau, sehingga ada terdengar sedikit-sedikit. Jangan di dalam hati kalau baca surat Al-Fatihah. Subhana rabbil azim jangan dalam hati. Tapi kalau mau doa seperti tadi, bahasa Indonesia ini, pakai dalam hati. Apa? Selain itu ada yang lain? Ini saya doa. Itu kalau orang selalu berdoa untuk mengangkat derajatnya Nabi Muhammad dan para keluarganya, sahabat. Oke. Apakah asalkan dia sudah diangkat Imam Allah langsung yang mengangkatnya derajat? Ya. Di dalam Islam, siapa yang berdoa kepada orang lain tak pulang sama dia. Jadi sebenarnya doa itu untuk diri kita. Jadi buktinya misalnya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyar. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Sebenarnya kalau untuk Nabi, salawat itu apa? Salawat itu memintakan ampun dan rahmat. Nabi itu sudah diampuni kesalahan beliau baik yang lalu maupun akan datang. Tapi kenapa disuruh bersalawat? Ya, pertama menumbuhkan kecintaan kepada Nabi, itu tanda bukti kita kepada Nabi. Kemudian untuk kebaikan kita sendiri. Kalau untuk Nabi, Nabi sudah ada jaminan.
untuk kita. Satu kali kita bersalawat, Allah sebut nama kita 10 kali. Kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, satu kali Allah sebut nama kita 10 kali. Bersalawat. Itu sebenarnya untuk. Kemudian ketika seorang berdoa kepada seorang beriman, saudaranya, kemudian orang itu tidak tahu kita berdoa kepadanya, maka itu salah satu doa yang mustajab dan Allah wakilkan kepadanya seorang malaikat yang mengatakan amin dan bagimu seperti itu. Jadi kita berdoa kepada si fulan, ya Allah bebaskanlah dia dengan cepat ya Allah. Malaikat turun, amin, dan ente juga semoga cepat keluar. Iya, jadi sobel ya. Kita sudahi sampai di sini. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.